Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan IGI seluruh Indonesia. Hari ini masih di Hotel Vega Premier Sorong, tanggal 25 Februari 2023, dalam pelaksanaan penguatan Fasda POP IGI memasuki tahun ketiga. Ya, bersama kita pada hari ini telah ada Bapak Jonianto Tandibela. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya, alhamdulillah. Nanti kita akan bincang-bincang. Beliau adalah salah satu peserta yang merupakan guru kelas. Nanti kita akan gali lebih mendalam seperti apa yang beliau terapkan selama 2 tahun kemarin, dan kira-kira di tahun ketiga POP ini apa yang bisa ditingkatkan seperti itu. Karena tahun ketiga kita POP IGI merupakan tahun penentu, ya, tahun penentu apakah pelaksanaan POP sesuai dengan tujuan atau berapa persen pencapaiannya. Nanti kita akan gali sesuai dengan pandangan atau apa yang dialami oleh Pak Joni. Pak Joni sendiri merupakan salah satu guru di sekolah daerah sasaran, hanya satu kabupaten yang merupakan daerah sasaran di Provinsi Papua Barat, dan Papua Barat sendiri dan Tambrau sendiri nanti akan dialihkan menjadi salah satu kabupaten yang berada di bawah Papua Barat Daya. Mungkin kita langsung saja. Baik Pak Joni, mungkin bisa memperkenalkan kepada teman-teman IGI nama lengkap, kemudian bertugas di mana dan sudah berapa lama menjalankan tugas di Tambrau. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jonianto Tandibela. Saya guru SD di SD YPK 10 Immanuel Kebar. Saya sudah mengajar selama 5 tahun di SD YPK 10 Immanuel Kebar. Selama 5 tahun ya Pak? Ya, selama 5 tahun. Oke, baik. Ya, kaitannya mungkin dengan POP ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sebelum mengikuti POP dan setelah gitu, kira-kira kesan apa yang Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman semua? Iya, sebelum saya ikut POP ini, banyak hal yang saya tidak tahu tentunya, termasuk bagaimana mengembangkan kompetensi yang saya miliki supaya saya bisa mengajar di dalam kelas dengan baik, supaya anak-anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan. Tetapi setelah saya ikut IGI ini, setelah beberapa kali dilatih, iya. Akhirnya sekarang saya bisa kreatif di dalam mengembangkan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Oke. Boleh dikasih contoh mungkin satu kreativitas Bapak ya berdasarkan pelatihan POP contohnya? Oke, baik. Seperti yang sudah pernah dilatihkan kemarin, kita turun langsung lapangan, anak-anak mengamati, dan anak-anak bisa menceritakan apa yang dilihat. Dan seperti itu kami sudah lakukan di sekolah, dan anak-anak sangat senang dan tidak bosan di dalam kelas terus. Oh iya, mungkin bisa diceritakan karena kan kondisi sekolah di seluruh Indonesia beda-beda ya, teman-teman. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi penerapan apa yang sudah dilakukan Pak Joni di kelas. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di wilayah lain. Ya, seperti kami di daerah Kabupaten Tambrau sangat kurang yang namanya fasilitas, jadi kami memanfaatkan alam untuk menjadi sumber belajar kami. Seperti kemarin kalau mengamati ibu-ibu yang menjual di pasar, sayuran ya. Oh ya. Nah, saat ini yang sudah kami lagi lakukan adalah bagaimana anak-anak menanam, kemudian bagaimana cara merawatnya, dan hasilnya nanti dikasih bagaimana. Mulai dari apa? Biji, mungkin ada yang biji atau semuanya mulai dari biji, atau ada dari tunas atau kami mulai dari biji memang dulu. Oh, semuanya biji ya. Biji apa yang ditanam anak-anak? Ini
kami tomat dulu, so yang lebih cepat, supaya anak-anak bisa nanti tahu. Itu bibitnya beli atau dari tomat yang ada di lokasi. Oh gitu, iya. Sudah dikembangkan untuk anak-anak, tapi masih terus didampingi supaya nanti bisa ada hasil begitu. Tapi kita nanti lihat perkembangannya bagaimana. Oke, baik. Jadi harapannya nanti dari pembelajaran mereka menanam, kira-kira apa yang ingin dievaluasi Bapak yang dilihat anak itu? Mungkin yang perlu dievaluasi nanti yaitu apa ya? Maksudnya tujuan pembelajaran dengan cara mereka menanam mulai dari biji sampai nanti panen itu kira-kira apa sih yang ingin dilihat dari siswa itu? Kami mau melihat anak-anak ketekunannya, berarti karakter ya Pak ya? Iya. Kemudian memotivasi mereka untuk nanti berwirausaha mandiri begitu. Iya, gitu. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar tanpa harus melihat daerah luar yang sudah maju. Itu kan dari karakter ya Pak ya. Kalau dikaitkan dengan materi pembelajaran, kira-kira nanti itu dia koneksinya ke materi apa yang biji tadi? Kemarin. Karena ini kan tematik ya, jadi kemarin itu kita tentang apa namanya ya, materi tentang sumber daya apa tuh? Sumber daya alam atau perkembangbiakan. Ada, saya masih punya, sabar dulu. Minta maaf. Oke, mungkin sambil Bapak cari ya. Nah, itu dilaksanakan di siswa itu ada jumlahnya berapa kemarin? Itu per kelompok atau individu kemarin tugasnya? Kelompok. Kelompok. Kami menggunakan kelompok supaya masing-masing bisa berdiskusi, kolaborasi ya Bapak ya. Dan bisa masing-masing memaparkan apa yang mereka lakukan. Nah sejauh ini itu sudah sampai panen atau masih dalam proses pertumbuhan? Baik, tapi itu pun sudah bisa dilaporkan oleh anak-anak ya Pak. Ada yang mati mungkin dari yang mereka tanam? Ada beberapa sih yang belum tidak tumbuh ya. Iya. Apakah di peduli terhadap makhluk hidup? Peduli terhadap makhluk hidup. Baik, itu temanya ya. Baik, mungkin apa ada ide untuk misalnya bereksperimen? Misalnya kelompok ini menyiramnya dengan air sabun misalnya atau dengan air bersih. Apa ada sampai ke situ nggak? Kami belum sampai ke arah sana. Kami lebih masih ke tahap untuk bagaimana menanam, bagaimana mereka sabar dan tekun dalam menanam. Lebih ke arah itu. Baik. Menarik sekali ya. Tapi yang jelas ide itu lahir dari pelatihan POP. Baik. Alhamdulillah. Nah sekarang itu yang positifnya ya. Nanti pada saat yang 2 tahun kemarin, kira-kira kekurangan kami POP IGI ini apa yang menurut Pak Joni harus diperbaiki di tahun ketiga? Yang perlu diperbaiki mungkin saya rasa tidak ada lagi, tapi perlu maksudnya diasah teruslah guru-guru yang mungkin seperti kemarin kita lebih ke micro teaching boleh. Iya, supaya guru-guru yang menjadi FASDA ini nanti bagaimana kembali ke daerah masing-masing untuk menjadi contoh sama guru-guru yang ada yang belum ikut kegiatan ini, supaya kembali dari setiap kegiatan seperti ini tidak hanya kembali dengan menyusun RPP dan lain sebagainya, tetapi bagaimana mereka betul-betul bisa menjadi contoh sama guru-guru yang ada dengan praktek langsung. Iya, seperti itu. Baik. Berarti diharapkan kegiatan kita kali ini lebih menambah ya. Jadi kepada pengayaan ya Bapak ya, karena kemarin sudah diterapkan. Menurut penilaiannya Pak Joni sendiri, bagaimana motivasi anak-anak? Jadi before after ya. Jadi sebelum Bapak menerapkan metode yang hasil POP dengan yang sebelum, kira-kira antusiasme atau bahkan hasil belajar siswa itu gimana menurut pandangan Bapak? Sebelum POP ini masuk, kebanyakan kita kan monoton di dalam kelas. Monoton di dalam kelas, jadi anak-anak seakan-akan datang belajar dan pulang, tetapi tidak ada praktiknya. Nah, setelah POP masuk,
kita sudah belajar juga di dalam kelas, tetapi juga kita belajar di luar ruangan. Jadi anak-anak tertarik dan memang banyak hal yang anak-anak tahu. Dan bisa bahkan apa yang kita tidak ajarkan mereka menyampaikan kembali lagi sama kita bahwa contohnya seperti apa, ini. Pak? Contohnya? Misalnya kemarin, oh ternyata tomat ini kalau dia baru tumbuh itu kan ada namanya berkeping 2, ada berkeping 1. Ada kalau tomat seperti ini kan dia daunnya cuma begini ya Pak ya. Ya, itu kan menambah, itu kan kita sebagai guru kadang tidak sampai ke arah itu. Tapi anak-anak bisa melihat itu. Baik, apakah itu semua dicatat setiap kelompok? Ada yang mencatat dan ada juga yang tidak kemarin. Tapi mungkin nanti setiap siklus itu ada sesi mereka presentasi atau berkelompok atau bagaimana? Langsung kita di garden, di kebunnya biasa, di tempat kecil-kecil itu untuk mereka sampaikan. Jadi di tempat itu sudah. Baik, aduh menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kita tidak perlu menggunakan alat yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, tapi alam itu merupakan sumber belajar yang terdekat dengan siswa dan tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita, bahkan menurut saya lebih bermakna. Karena kan anak-anak tujuan akhirnya adalah bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk sebesar-besarnya kehidupan manusia untuk berkesinambungan. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Joni. Itulah salah satu cerita dari Timur Indonesia, salah satu daerah sasaran POP IGI di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, yang sebentar lagi akan dialihkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Kita mungkin sama-sama berdoa ya Pak Joni supaya pelaksanaan POP di tahun ketiga di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar, dan harapan terbesarnya adalah bisa berdampak bagi semua, baik guru maupun siswa, secara khusus sekolah daerah sasaran, tapi secara umum adalah guru dan siswa di seluruh Indonesia. Demikian laporan dari Vega Premier Hotel Sorong. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih.